Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holid Kurnia. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, jurusan Manajemen kelas reguler malam dengan NIM 111221315 untuk memenuhi tugas manajemen perubahan dari dosen Pak Laude Muhammad Hikmat. Saya ingin mempresentasikan judul bentuk dan strategi perubahan dalam organisasi. Perubahan adalah suatu kebutuhan dalam organisasi. Perubahan dapat dipicu oleh faktor internal, eksternal, seperti perubahan teknologi, pasar, atau regulasi. Memahami bentuk-bentuk perubahan, yang pertama perubahan increment, perubahan bertahap yang dilakukan secara perlahan dan berkelanjutan. Misalnya meningkatkan efisiensi proses produksi, dan yang kedua perubahan transformatif, perubahan besar yang mempengaruhi seluruh organisasi seperti perubahan strategi bisnis atau struktur organisasi. Yang ketiga perubahan reaktif, perubahan yang dilakukan sebagai respon terhadap situasi darurat seperti menghadapi krisis keuangan. Yang keempat perubahan proaktif, perubahan yang dilakukan sebagai antisipasi terhadap peluang dan tantangan di masa depan seperti mengembangkan produk baru. Strategi perubahan, sangat penting strategi perubahan dalam komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif terbagi menjadi 3, komunikasi terbuka, komunikasi rutin, dan komunikasi dua arah. Untuk komunikasi terbuka, memastikan informasi terkait perubahan yang disampaikan secara transparan dan mudah dipahami oleh semua karyawan. Untuk yang kedua, komunikasi rutin, melakukan komunikasi secara berkala untuk memastikan karyawan tetap mengetahui perkembangan dan kemajuan perubahan. Yang ketiga, komunikasi dua arah, membuka ruang bagi karyawan untuk memberikan masukan dan penyampaian pertanyaan terkait perubahan. Strategi perubahan, keterlibatan karyawan. Yang pertama, pembentukan tim. Yang kedua, peningkatan partisipasi. Yang ketiga, pemberian pelatihan. Untuk pembentukan tim, membentuk tim yang terdiri dari perwakilan karyawan dari berbagai level, departemen untuk terlibat dalam proses perubahan. Yang kedua, peningkatan partisipasi, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perubahan. Yang ketiga, pemberian pelatihan, memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dalam perubahan. Untuk strategi perubahan selanjutnya, kepemimpinan yang mendukung. Yang pertama, visi yang jelas, komunikasi yang terbuka, keteladanan, dan motivasi dan insentif. Untuk visi yang jelas, menyampaikan visi dan tujuan perubahan dengan jelas kepada karyawan sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama. Untuk komunikasi yang terbuka, berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan, mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan. Untuk keteladanan, menjadi teladan bagi karyawan untuk menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap perubahan. Motivasi dan insentif, memberikan motivasi dan insentif kepada karyawan yang terlibat dalam perubahan untuk mendorong semangat dan kinerja. Strategi perubahan selanjutnya, pengolahan resistensi. Yang pertama, identifikasi penyebab, mencari tahu penyebab resistensi dan memahami perspektif karyawan yang menolak perubahan. Yang kedua, komunikasi yang efektif, menjelaskan manfaat perubahan dan mengatasi kekhawatiran karyawan secara terbuka dan jujur. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan, melibatkan karyawan dalam proses perubahan sehingga mereka merasa memiliki dan mendukung perubahan. Yang keempat, pertimbangan kemungkinan kompensasi, memberikan kompensasi yang pantas kepada karyawan yang terkena dampak perubahan seperti bonus atau program pelatihan. Pengukuran dan evaluasi keberhasilan perubahan. Yang pertama, indikator. Terus peningkatan efisiensi, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan motivasi karyawan. Untuk metode pengukuran, analisis data produksi dan operasional, survei kepuasan pelanggan dan analisis feedback, survei kepuasan karyawan dan analisis kinerja. Kesimpulan dan rekomendasinya, perubahan yang pertama, perubahan yang efektif, perubahan kontinu, dan fokus pada hasil. Perubahan yang efektif yaitu perubahan yang berhasil membutuhkan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, dan
kepemimpinan yang mendukung. Peningkatan kontinu perubahan harus menjadi proses untuk berkelanjutan dan evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan secara berkala. Fokus pada hasil. Perubahan harus berfokus pada hasil yang ingin dicapai dan memiliki dampak positif bagi organisasi maupun perusahaan tersebut.